Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Alkitab atau Injil adalah sebuah berkat yang dianugerahkan oleh Allah bagi setiap kita. Nggak kebayang bagaimana kehidupan kita kalau tidak ada Injil. Karena sejatinya Injil adalah pedoman bagi kita dalam kita membangun doktrin, ajaran, serta kehidupan spiritual kita. Apa jadinya kehidupan kita tanpa Injil? Jelas bahwa Injil memiliki peran dan fungsi yang luar biasa dalam kehidupan kekristenan kita. Pertama, jika Injil tidak ada, maka tidak akan mungkin ada pengetahuan yang benar tentang Allah. Tidak ada buku yang lebih dahsyat, lebih baik, lebih hebat daripada Alkitab. Apa yang membuat Alkitab itu lebih baik dari semua buku yang ada di dunia ini? Karena Alkitab mengandung pengenalan akan Tuhan. Alkitab memberitahukan kita tentang siapa Tuhan itu, apa karyanya, dan apa yang dia inginkan dari setiap kita, bagaimana kita membangun hubungan atau relasi dengan dia. Alkitab memungkinkan semuanya itu. Singkat cerita, Alkitab adalah firman Tuhan. Untuk itu kita percaya, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan, maka tidak ada yang lebih kita butuhkan dalam hidup ini selain firman Tuhan atau Injil. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, jika Injil tidak ada, maka kita akan tersesat. Sebab Injil itu ibarat sebuah peta yang mengarahkan kita kepada tujuan kita yang sejati. Tujuan kita yang sebenarnya, yaitu Yesus yang adalah jalan dan sang kehidupan. Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus bukan hanya sekedar tujuan kehidupan, tapi dia adalah kehidupan itu sendiri. Yang mana tanpa Yesus gak mungkin kita beroleh kehidupan. Gak mungkin kita beroleh keselamatan. Tapi tujuan dari kita percaya Yesus atau tujuan keselamatan itu diberikan bukan hanya sekedar supaya kita masuk surga. Tapi supaya kita bisa menghadirkan suasana surga dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Secara khusus dimulai dari rumah. Mantap kali jawabannya. Rumah. Ya ada nadanya ya. Rumah. Secara khusus dimulai dari rumah. Rumah kita bukan rumah tetangga. Ya. Jadi mari kita menghadirkan suasana surga dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan itu terkandung dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Tetapi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan di surga seperti di bumi, tapi di bumi seperti di surga. Artinya surga itu menjadi model bagi kita yang hidup di bumi ini. Tentang bagaimana seharusnya kita hidup. Di surga ada apa? Cinta kasih. Di surga ada apa? Persekutuan yang mesra. Ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada sukacita. Nah itu yang Tuhan kehendaki untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita. Jadi Injil itu ibarat peta bagi setiap kita. Gak kebayang ya bagaimana kehidupan kita tanpa Injil. Ibarat kita berjalan dalam kegelapan. Gelap kehidupan kita. Gak tahu kemana mau kita bawa arah atau tujuan kehidupan kita kalau tidak ada Injil. Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu bagaikan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan setiap kita. Itu firman Tuhan yang sangat meneguhkan kita, sangat memberkati kita. Yang ketiga, jika Injil tidak ada, maka kita tidak akan pernah bisa melawan si jahat dan pengaruh dunia yang jahat. Karena sejatinya Injil adalah pedoman dan kekuatan Allah yang menyelamatkan kita dari pengaruh atau sistem dunia yang jahat dan dari kuasa kegelapan. Pengaruh itu
bisa berbagai macam jenisnya, termasuk dari ajaran. Alkitab adalah tolak ukur bagi kita. Alkitab adalah acuan bagi kita untuk kita bisa meyakini mana yang benar, mana yang salah, mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak. Alkitab memberitahukan kepada setiap kita semuanya itu. Untuk itu, cocokkanlah pikiran kita dengan Injil. Bukan cocokkan Injil dengan pikiran kita. Sekali lagi, cocokkanlah pikiran kita dengan Injil. Bukan cocokkan Injil dengan pikiran kita. Karena yang menjadi tolak ukur itu adalah Injil atau kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi, acuan dari kebenaran itu bukan gereja besar, bukan pendeta besar, apalagi pendeta besar badannya. Kok lain lihat badan saya? Kok tiba-tiba jadi ke bawah? Maksudnya saya nggak sadar diri gitu. Iya kan? Jadi acuan. Kok masih ketawa? Hah? Kayaknya ngeledek banget ya. Bang Aman ya. Kurus kayaknya. Iya kan? Jadi acuan dari kebenaran itu bukan nama besar atau pendeta besar. Karena dia pendeta besar dia pasti benar. Belum tentu, bukan hanya belum tentu, belum tentu. Iya. Apalagi kalau kita sudah jadi jemaat yang radikal dengan seorang pendeta. Iya kan? Terus sampai memutuskan pendeta itu. Nah yang begini-begini susah dikasih tahu. Iya kan? Sudah dikasih tahu. Kalau kita mau ngomong, udah kayak dia udah paling benar di dunia ini. Iya kan? Di dunia ini gereja paling benar, ini pendeta paling benar. Karena pendetanya menyatakannya. Emangnya, ya Tuhan itu miskin kali kayak gak ada kebenaran di luar sana. Hah? Kayak gak ada kebenaran di luar sana, di luar gerejanya apa? Hah? Saya percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang bijaksana. Allah yang bijaksana, Allah yang rindu untuk setiap kita mengalami pribadi Dia. Dan supaya kita mengalami apa? Kemerdekaan yang sejati. Untuk itu Dia bagikan kebenarannya bagi setiap orang, bukan hanya kepada satu orang. Makanya Bapak Ibu, ya jangan dengan mudahnya kita mengatakan amin amin setiap kali pendeta ngomong kebenaran firman Tuhan atau menyampaikan khotbah. Didengar, dipertimbangkan ini benar atau enggaknya. Kalau enggak benar jangan bilang amin meskipun dipaksa amin. Enggak usah bilang amin. Apalagi kalau enggak benar. Amin. Hebat langsung dipraktekkan. Cuman jangan sama saya. Belum siap. Contoh sederhana deh, contoh sederhana. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus itu adalah Allah? Allah sejati? Setara dengan Bapa? Kok langsung kecil suaranya? Setara dengan Bapa? Apa? Kayak ada pengertian begitu. Kenapa saya belum menjawab dengan pasti Pak Pendeta, agak ragu-ragu? Kan ada ayatnya. Yohanes 14 ayat 28. Bapa itu lebih besar daripada aku. Itu kan Yesus yang ngomong. Berarti tidak setara dengan Bapa Dia. Bisa ditunjukkan nggak ayatnya? Kayak Yohanes 14 ayat 28. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus setara dengan Bapa? Tuh. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Coba ayat ini ya. Sebab? No. Yang ngomong tuh Alkitab, Tuhan Yesus malah. Dia yang ngomong bahwa Bapa itu lebih besar. Berarti gak mungkin Yesus itu setara dengan Bapa. Dia lebih rendah apa? Jadi Yesus itu setara dengan Bapa atau tidak? Kok diam? Kok tiba-tiba ragu gitu loh? Nah begini Bapak Ibu. Untuk menjawab pertanyaan ini sederhana sekali. Makanya kita gak boleh hanya melihat Alkitab itu satu ayat. Lalu kita sudah punya premis ini, asumsi dasar ini. Lalu kita cari ayat-ayat Alkitab yang bisa mendukung premis kita. Itu enggak boleh, maafin ya. Itu namanya memperkosa ayat. Alkitab itu enggak seperti itu maksudnya, tapi dipaksakan. Itu enggak boleh dalam hal menafsir Alkitab. Alkitab itu ada cara menafsirnya, namanya hermeneutika. Langkah-langkah menafsir Alkitab.
Martin Luther itu kan menjelaskan ada beberapa prinsip reformasi. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, solaria, itu restoran. Sola scriptura, oleh Alkitab. Dan bukan hanya oleh Alkitab, tapi tota scriptura. Bukan hanya sola scriptura, tapi juga tota scriptura. Yaitu bagaimana kita membangun doktrin, teologi, dengan melihat secara utuh Alkitab, secara menyeluruh. Bagaimana kita mengharmonisasikan seluruh teks, konteks, dan kitab yang ada. Misalnya, Filipi pasal 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ini bicara tentang apa? Kenosis, pengosongan diri Yesus. Lalu Yohanes 1 ayat 14. Kalau ayat 1-nya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Ini namanya inkarnasi. Filipi 2 tadi kenosis, ini namanya inkarnasi. Jadi kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sepenuhnya. Yang setuju katakan amin. Tapi dia bukan hanya Allah sepenuhnya, tapi juga manusia sepenuhnya. Dalam konteks dia sebagai manusia yang mengosongkan diri, wajar Bapa lebih besar dalam hal fungsi, dalam hal peran, dalam hal jabatan, bukan dalam hal esensi, bukan dalam hal hakikat. Nah, ketika dia sedang mengosongkan diri menjelma menjadi manusia, dia bukan hanya lebih rendah daripada Bapa, bahkan juga dari malaikat. Emang ada ayat Alkitabnya? Ada. Ibrani 2 ayat 9. Memang agak-agak capek nih Tea ya, karena banyak sekali ayat-ayat Alkitabnya ini. Iya, nanti abang ajak makan habis ini ya, di rumah bapak ya. Yuk sama-sama kita baca. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada siapa? Daripada siapa? Malaikat-malaikat. Jadi bahkan dalam konteks dia ketika berinkarnasi atau mengosongkan diri, dia bukan hanya lebih rendah daripada Bapa di surga, tapi juga dari malaikat-malaikat. Jadi kapan Yesus lebih rendah? Saat mengosongkan diri. Jadi kita setuju bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa, tapi bukan dalam pengertian hakikatnya. Tapi fungsi. Oke, coba 1 Korintus 11 ayat 3. Ini biar lebih clear lagi, biar lebih jelas. Mungkin ada di antara kita yang sedang terganggu jiwanya karena berbagai macam isu-isu yang lagi viral. Ya kan? Bercanda. Oke, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tuh kan Pak Pendeta, kepala dari Yesus siapa? Bapa, Pak Pendeta. Berarti Bapa lebih besar, kan Bapa kepalanya. Nah, begini Ferguson. Tidak apa-apa, munculin aja ayatnya. Begini, ini konteksnya keluarga. Jangan melepaskan teks dari konteks. Nah ini harus kita pegang terus, harus kita ingat terus. Dalam menafsir Alkitab, ini prinsip yang sangat sederhana dan dasariah banget. Jangan lepaskan teks dari konteks. Nah, minimal kita sudah tahu satu langkah hermeneutika menafsir Alkitab. Ini konteksnya keluarga. Nah saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Setuju nggak Bu? Kalau dalam konteks fungsi atau jabatan, suami itu lebih tinggi dalam rumah tangga. Setuju? Ya. Ibu-ibu yang suaminya DKI gak setuju, dibawa ke istri. Dalam konteks kekristenan, dalam hal fungsi, yang lebih tinggi siapa? Suami atau istri? Kan suami imam. Jadi kepala rumah tangga itu siapa? Istri atau suami? Suami. Berarti yang lebih tinggi dalam hal fungsi siapa? Suami. Susah kali bacanya. Suami. Dalam hal apa? Fungsi, peran atau jabatan. Tapi dalam hal esensi atau hakikat, suami lebih tinggi atau setara? Setara. Nah begitu juga dengan Yesus dan Bapa. Dalam pengertian fungsi, peran atau jabatan, dalam konteks kemanusiaannya mengosongkan diri, memang Bapa itu adalah kepalanya. Kan dia yang mengutus. Yesus kan hamba yang diutus. Bisa nangkap nggak? Contoh. Kita dengan Pak Jokowi
Siapa lebih tinggi dalam hal peran? Pak Jokowi. Dalam hal hakikat? Setara. Setinggi apapun Pak Jokowi, dalam hal hakikat tetap kita setara. Sebanyak apapun duitnya, tetap ya kita itu setara dalam hal hakikat atau esensi. Tapi dalam hal fungsi, jauh kali. Ya kan? Jauh kali. Nah, itu penting untuk kita ingat. Ada beberapa case yang akan saya jelaskan. Sekarang coba Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu agak-agak terkesima, banyak kali ayat yang dihafalnya. Ini udah 5 bulan saya persiapkan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia bukan manusia yang diangkat jadi Allah. Yang setuju katakan amin. Ada yang menuduhkan Yesus itu diangkat jadi Allah abad keempat tahun 325 di Konsili Nisea. Disitulah pertama kali Yesus dipertuhankan dalam konsili itu. Nah pertanyaannya apakah benar demikian? Nah orang Kristen itu nggak pernah mempertuhankan manusia. Karena Yesus itu bukan manusia yang jadi Tuhan. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Nggak ada apa manusia jadi Tuhan itu nggak ada. Manusia jadi Hulk, Spider-Man, Wakanda Forever itu hanya di bioskop. Bah. Apalagi manusia jadi Tuhan nggak ada apa. Yesus itu bukan manusia jadi Tuhan tapi dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Pertanyaannya bisa nggak Allah jadi manusia? Bisa, karena Allah Maha Kuasa. Apapun bisa dia lakukan. Betul nggak? Kalau kita menyangkali hal itu, berarti kita menyangkali kemahakuasaan Tuhan. Allah bisa nggak jadi monyet? Jadi monyet. Bisa. Jadi rusa? Bisa. Jadi singa? Jadi gunung? Jadi apapun? Bisa. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Pertanyaan yang tepat itu bukan bisakah Allah jadi manusia? Bukan itu pertanyaannya. Tapi mengapa Allah menjelma menjadi manusia? Karena bukan monyet yang berbuat dosa, manusia yang berbuat dosa. Katakan kiri kanannya, kamu yang berbuat dosa. Jangan malu-malu sesama pendosa. Santai. Yang penting kan Tuhan sudah menebus setiap kita. Kita dipulihkan menjadi manusia yang baru. 2 Korintus 5:17. Ada yang hafal ayatnya? Jadi siapa yang dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apanya yang baru? Ya istri baru. Betul. Apanya yang baru? Hidup kita menjadi baru. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Nah, sekarang kita masuk lagi pembuktian kepada keilahian Tuhan Yesus. Bahwa dia benar-benar Allah. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini bukti dari praeksistensi Tuhan Yesus. Bukti dari kekekalan Tuhan Yesus. Bahwa dia sudah ada sebelum dia jadi manusia. Bahkan dia bukan hanya sudah ada, dia adalah Allah itu sendiri. Saya bisa buktikan dengan banyak kali argumentasi. Bukan hanya puluhan, ratusan argumentasi atau bukti yang menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah Allah, kekal dan setara dengan Bapa. Ya kan? Namun yang perlu kita ingat, ini reminder aja ya. Reminder nih, yang perlu kita ingat adalah jangan hanya mendengarkan satu orang. Tapi dengarkan banyak orang. Nah habis ini pun Bapak Ibu jangan hanya sekedar mendengarkan saja. Dengarkan juga yang lainnya. Amin? Amin? Iya, jangan hanya dengarkan saya. Siapa tahu saya salah. Tapi timbang-timbang mana argumentasinya yang lebih kuat. Iya, biasanya pasti saya lebih kuat. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ada yang menafsirkan begini. Ini maksudnya bukan Yesusnya yang kekal, tapi firman yang ada pada Yesus itu yang kekal. Bukan Yesusnya, tapi firman yang ada pada dirinya itu yang kekal. Jadi disangkali kekekalan Tuhan Yesus, disangkali praeksistensi Tuhan Yesus. Pertanyaannya, benarkah demikian? Tentu salah. Ayat 56 coba. Ini udah kayak seminar. Nggak apa-apa, habis ini kita adakan makan minumnya kan? Kok trauma Bapak Ibu? Kan di luar nanti ada kopi, makanan bawa sendiri. 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya. Dan ia bersukacita. Garis bawahi kata ia telah melihatnya. Dan ia bersukacita.
Nah ini sesuatu yang very interesting, sesuatu yang sangat menarik. Benar-benar ternyata bisa dibuktikan dari data-data Alkitab kebenaran dari kekekalan Tuhan Yesus. Bahwa memang dia sudah ada sebelum dia berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Tahu nggak Bapak Ibu, sebenarnya wajar orang Yahudi itu marah terhadap Yesus karena umurnya belum sampai 50 tahun. Ada yang aneh Kak? Ada yang aneh nggak dengan ayat tadi? Yang sebelum Abraham ada, aku ada. Ada yang aneh nggak? Aneh dong. Jadi kita satu sisi memahami posisi dari orang-orang Yahudi yang menjadi marah terhadap pernyataan Tuhan Yesus. Umurnya belum sampai 50 tahun. Bagaimana mungkin dia berkata bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada? Jarak Yesus dengan Abraham itu 2000 tahun. 2000 tahun. Nah, hal itu hanya tidak kita anggap sebagai sebuah keanehan kalau kita percaya bahwa Yesus adalah kekal. Amin. Amin. Nah, di ayat 56 tadi, boleh lagi deh. Nah, pertanyaannya kapan Abraham melihat Yesus? Di Kejadian 18. Di Kejadian 18 di Tarbantin. Itu ada dua peristiwa. Yang pertama begini, ada 3 orang nih. Ya, ada dua. Ini ada 2 malaikat. Lalu ada penampakan Allah dalam perjanjian lama, dalam bentuk manusia, dalam bentuk burning bush, semak belukar yang menyala-nyala, dalam bentuk tiang awan, tiang api, dalam banyak penampakan. Allah menampakkan atau menyatakan dirinya dalam PL. Nah ini salah satunya. Nah sebelah kiri dan kanan itu malaikat. Yang di tengah itu Tuhan Yesus. Karena dia disembah, diakui sebagai Tuhan. Nah ada 2 peristiwa di situ Kejadian 18. Yang pertama pemberitahuan bahwa Sarah akan hamil dan punya anak. Abraham akan punya anak. Yang Sarah ketawa gitu loh. Ketawa. Kenapa dia ketawa? Umurnya udah mati pucuk, Pak. Ya nanti umur 90 tahun dia baru punya anak. Satu sisi dengan logika nih ya, wajar-wajar aja Sarah ketawa sebenarnya. Jangankan umur 90 tahun, 50 tahun aja udah susah punya anak, apalagi 90 tahun. Itu bukan mati pucuk lagi sebenarnya. Udah mati semuanya sebenarnya. Tapi gak ada yang mustahil bagi Allah, amin. Yang ngomong itu kan Allah. Gak ada yang mustahil bagi Allah, apapun bisa dia lakukan. Dan terbukti akhirnya mereka punya anak dan diberi nama Ismail, Ishak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Pemberitahuan untuk bahwa Sodom dan Gomora itu akan dihancurkan. Sodom dan Gomora itu akan dihancurkan. Karena apa? Dosa mereka sangat besar. Salah satunya adalah dosa hubungan sesama jenis. Dari mana kita tahu? Contoh nih, waktu malaikat itu mau datang untuk menjungkirbalikkan Sodom dan Gomora, kan mereka menyatakan dirinya seperti laki-laki dan pasti ganteng kali. Ya, 11-12 dengan saya. Mereka datang, lalu ketahuanlah sama banyak orang bahwa mereka itu nginap di rumah Lot. Lalu mereka ingin menggagahi, ya dalam tanda petik nih ya, sorry. Mereka ingin mensetubuhi tamu dari Lot itu. Lalu apa kata Lot? Jangan mereka. Anakku aja ada 2 perempuan. Bahkan mereka belum pernah disentuh loh. Tapi mereka tidak doyan. Karena mereka suka sesama jenis gitu. Suka sama laki. Dari sejak awal Tuhan itu tegas. Melarang hubungan sesama jenis. Ingat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa bukan Adam dan Saipul. Habis ada aja. Sampai di mana tadi ya? Jadi lupa. Nah, lalu terjadilah hukuman Allah atas Sodom Gomora. Disitulah poinnya, disitulah maksudnya Abraham melihat Yesus dan ia bersuka cita. Itu praeksistensi Tuhan Yesus. Nah, praeksistensi Tuhan Yesus dalam konteks teofaninya itu banyak kali dalam perjanjian lama. Ya, Keluaran 3, ya, di perapian semak belukar yang menyala-nyala, ya kan? Lalu malaikat Tuhan yang banyak kali menampakkan diri di perjanjian lama, misalnya kepada Hagar, sampai Hagar mengatakan kepada malaikat itu El Roy. Dia memberi nama loh. Memberi nama kepada Yesus.
Dia adalah El Roy. Malaikat Tuhan yang huruf besar semua Tuhan itu nggak sama dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Ini bukan malaikat biasa, ini Tuhan. Misalnya kepada Bileam, ya kan, sampai keledainya itu bisa berbicara. Itu yang ngomong itu siapa? Malaikat Tuhan itu sendiri. Jadi banyak sekali dalam perjanjian lama bukti-bukti dari ketuhanan Tuhan Yesus, bukti-bukti dari praeksistensinya dan kekekalannya. Nah, jadi harus firm ya keyakinan kita harus jelas dan tegas menyuarakan apa yang sudah kita yakini selama ini. Dan jangan mau digoncang dengan ajaran dalam bentuk apapun. Jangan mau terkecoh dengan kata-kata muslihat yang indah gitu loh. Contoh lagi ya, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Ini bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Bapak Ibu, tidak ada yang tersisa dari kekristenan, ketika kita menyangkali ketuhanan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam siapa? Di dalam Dia. Siapa itu? Yesus. Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Untuk itu kita percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Tanpa Yesus tidak akan ada keselamatan. Jadi kalau kita mau masuk surga, sudah tepat kita percaya Yesus. Karena hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Dan satu-satunya pribadi yang dari surga itu siapa? Siapa? Yesus. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Ya, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, ya Tuhanku dan Allahku. Ini jelas kok. Case ini, ya, teks ini jelas menegaskan keilahian dari Tuhan Yesus. Ini kan case-nya begini. Murid-murid sudah melihat Yesus yang bangkit. Lalu ada satu murid yang gak melihat. Namanya siapa? Thomas. Lalu dia berkata begini, Allah aku gak percayalah. Sekali-kali aku gak percaya kalau aku tidak lihat. Lalu dia mendapatkan anugerah atau kemurahan dari Tuhan. Tuhan menampakkan diri. Set, masuk kan Tuhan Yesus. Ngomong. Terus megang tangan dan lambungnya. Lalu apa kata Thomas? Hokriusmu kai hoteesmu. Ini bahasa Yunani bukan bahasa roh. Hokriusmu kai hoteesmu. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah kalau Yesus bukan Tuhan, harusnya dia tolak pengakuan penyembahan itu. Betul enggak? Harusnya dia tolak. Ya, Yesus dan Thomas itu menghujat Allah kalau tidak ada penolakan. Pertanyaannya, apakah pernah ada case orang disembah sebagai Tuhan dan Allah tapi ditolak? Ada dong. Misalnya di Iconium di DRB, Kisah Rasul pasal yang ke-13. Jadi waktu itu banyak terjadi mujizat, lalu orang-orang takjub kepada Paulus dan Barnabas. Lalu yang satu diangkat sebagai dewa Zeus, yang satu dewa Hermes. Ini dewanya bukan tas. Dewa. Alkitabiah ya Pak Pendeta, ternyata Hermes itu. Enggak, dewa. Ya kan, satu Zeus, satu lagi Hermes. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mengoyakkan baju mereka sebagai bentuk penolakan terhadap penyataan itu, pengakuan itu. Terhadap pernyataan itu. Nah, siapa lagi yang pernah disembah? Ada Petrus, Kisah Rasul pasal yang ke-10 oleh Cornelius. Lalu Petrus melarang Cornelius. Lalu ada lagi dalam Wahyu pasal 22 kalau tidak salah. Malaikat disembah oleh Yohanes. Tersungkurlah Yohanes dan menyembah malaikat itu. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Jangan sembah aku. Aku sama kamu sama-sama hamba. Ditolak semua ini. Tapi ada yang unik, ada satu pribadi ketika diakui sebagai Allah, disembah sebagai Allah, tapi dia tidak menolak. Kenapa? Karena memang dia adalah Allah. Tapi ada yang menafsirkan begini, sebenarnya itu bukan Thomas mengakui sebagai Allah, tapi Thomas kaget sama kayak orang Amerika ketika kaget, oh my God. Atau kayak orang Indonesia lagi lata, ayam. Ya, jadi begitu. Jadi bukan bagi Thomas Yesus itu Allah. Begini Bambang. Yang pertama, orang Yahudi itu nggak punya budaya kaget. Nggak pernah punya budaya lata, itu orang Indonesia. Dan itu dibuat-buat. Lalu
Yang kedua, nggak boleh menyebut nama Tuhan Allah sembarangan dalam konteks budaya Yahudi. Jadi kurang ajar sekali Thomas ini. Dia menghujat Allah kalau menyebut nama Tuhan sembarangan. Yang ketiga, ini saya jawab dengan lucu-lucuan. Kalau dia kaget, ini kan telat kagetnya. Ini Yesus sudah masuk, ngomong. Terus baru dia kaget, disentuh baru kaget. Oh Krismu, Teosmu. Kalau saya Tuhan Yesus, saya langsung marah sama dia. Telat kagetnya, dari tadi aku masuk. Telat. Jadi jelas bagi Thomas, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Saya percaya karena kesalehannya, karena ketaatannya dia bangkit. Tapi jangan hanya sekedar memandang kesalehannya, tapi karena dia Allah. Yohanes 10 ayat 18, dia berkata apa? Yohanes 10 ayat 18. Aku berkuasa untuk memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Artinya bahwa Yesus juga punya kuasa untuk membangkitkan dirinya sendiri. Why? Because He is God, He is Lord. Dan hanya Tuhan yang bisa menaklukkan kuasa maut. Dia mengambil penderitaan kita. Dia memberikan jawaban atas penderitaan kita. Dan bukan hanya sekedar memberikan jawaban atas penderitaan kita. Tapi dia menjadi jawaban itu sendiri. So if you want to get life. Jika kita ingin mendapatkan pengampunan, kehidupan, keselamatan, kekekalan. Datang pada siapa? Yesus. Karena Yesuslah jawabannya. Dialah jawaban atas setiap pergumulan kita. Atas setiap kebutuhan terbesar dalam kehidupan kita. Apa itu? Keselamatan. Dan syukur bagi Allah karena Ia telah menganugerahkan yang terbaik dari yang terbaik bagi setiap kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak ada lagi yang tersisa dari surga ketika Yesus diberikan bagi setiap kita, because He is the best from the best, karena Dia adalah yang terbaik dari yang terbaik. There's nothing left in the heaven. Tidak ada lagi yang tersisa dari surga ketika Yesus diberikan bagi setiap kita. Untuk itu jangan di antara kita yang berdoa seperti ini, Bapak berikan doa yang terbaik dari surga. Tidak ada yang tersisa dari surga lagi, Pak. Sudah Yesus itu yang terbaik dari yang terbaik, Pak. Bukan hanya yang terbaik dari yang terbaik. Semuanya sudah dianugerahkan. Demi siapa? Demi kita. Itu menunjukkan betapa besarnya kasih Allah. Kenapa sampai Dia begitu mengasihi kita? Karena ada gambar dan rupanya dalam diri kita. Di alam semesta ini, satu-satunya makhluk yang punya gambar dan rupa Allah itu hanya manusia. It is why. Itulah alasan mengapa Dia memulihkan keadaan kita. Dan gambar dan rupanya yang ada pada kita. Dan yang memulihkan yaitu siapa? Dia. Hanya Dia yang bisa memulihkan setiap kita. Yesus tidak berhak menjadi juru selamat kalau Dia bukan Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan setiap kita. Jadi nggak bisa begini hanya mengakui Dia sebagai juru selamat tapi tidak Allah. Oh, nggak mungkin Dia bisa jadi juru selamat kalau Dia bukan Allah. Satu paket itu. Emang ada ayat ya Pak Pendeta? Coba Yesaya 43 ayat 11 dan 12. Yesaya 43 ayat 11 dan 12. Akulah Tuhan. Tuhan huruf besar semuanya itu Yahweh. Artinya Yahweh. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain daripadaku. Ayat selanjutnya. Ini melengkapi nih. Ini harus dibaca juga. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Dan bukannya siapa? Allah asing yang ada di antaramu. Jadi begini. Jadi ada yang menafsirkan ayat ini. Ini merujuk kepada Bapa. Bukan Yesus. Karena kata akulah. Nah begini. Kita itu sekali lagi ya harus berulang-ulang sampaikan. Kita itu harus menempatkan teks pada konteksnya. Ingat ya waktu itu Yesaya ini dalam masa pembuangan dan pasca pembuangan. Nah mereka itu bangsa Israel ini ada di tengah-tengah bangsa kafir yang menyembah dewa-dewa atau ilah-ilah. Mereka adalah bangsa-bangsa yang punya banyak Allah, politeisme, banyak Allah. Nah Tuhan tegaskan kepada bangsa Israel, di antara banyak dewa atau ilah ini, gak ada yang bisa menyelamatkan kamu selain aku satu-satunya juru selamat. Bisa nangkap gak? Itu konteksnya, gak ada hubungannya Yesus jadi bukan juru selamat dengan menggunakan ayat ini. Jauh kali, Pak. Bukan emosi, frustasi. Ya melenceng jauh, Pak.
Nah, makanya ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, penulis perjanjian baru memperkenalkan bagi setiap kita, juru selamat itu adalah Yesus. Dan Yesus itu bukan baru jadi juru selamat ketika dia disalibkan. Dari sejak awal dia adalah juru selamat karena dia adalah Allah. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Contoh, Lukas 2 ayat 11. Apakah benar bahwa Yesus itu baru jadi juru selamat ketika dia disalibkan? Itu nggak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Makanya lihat Alkitab itu harus utuh. Oke, sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini kapan ini? Waktu Yesus disalibkan? Ini kapan ini? Waktu apa? Lahir. Jadi nggak tunggu dia disalibkan baru jadi juru selamat. Dari sejak lahir dia sudah jadi juru selamat, sudah juru selamat. Bahkan dalam kekekalan Allah sudah merancangkan bahwa yang juru selamat itu adalah pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, satu-satunya penyelamat yang bisa menyelamatkan setiap kita. Terbukti kok waktu bahwa dia adalah penyelamat. Waktu dia menjalani misi pelayanannya 3,5 tahun ya. Dia hidup 33,5 tahun, 3,5 tahun masa pelayanannya. Kurang lebih seperti itu pandangan para pakar. Markus 2 ayat 7 sampai 10. Terbukti bahwa dia juru selamat dengan apa? Dia memberikan pengampunan atas dosa. Pengampunan atas dosa. Orang Yahudi itu menjadi marah. Kenapa menjadi marah? Karena Yesus mengampuni dosa. Dosa itu pekerjaan siapa? Mengampuni dosa itu pekerjaan siapa? Allah. Nah, kalau Yesus mengampuni dosa, berarti secara tidak langsung dia mengklaim dirinya sebagai Allah. Jadi wajar nggak orang Yahudi menjadi marah? Wajar. Tapi Yesus mempertegas bahwa dia berhak untuk mengampuni dosa. Di ayat 10, Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tapi kalau hanya sekedar mengklaim-klaim, semuanya bisa mengklaim. Tapi Yesus bukan hanya sekedar mengklaim. Kayak saya bisa aja mengklaim saya bisa terbang. Saya bisa terbang loh Bapak Ibu. Tapi kan gila aja Bapak Ibu bisa percaya kalau saya bisa terbang. Iya kan? Apalagi Bapak Ibu tantang saya. Cobalah Pak Pendeta Robson. Kami baru percaya kalau Pak Pendeta lompat dari lantai 25. Itu bukan terbang lagi, itu langsung ke surga. Surga. Iya kan? Coba tampil lagi ayat tadi. Nah, ini konteksnya ada seorang yang lumpuh. Nah, Yesus membuktikan klaimnya itu benar dengan apa? Dengan dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Kesembuhan atau mujizat yang dialami oleh orang lumpuh itu memverifikasi kebenaran pernyataannya, klaimnya. Bisa nangkap? Bisa nangkap? Nah, ayat terakhir. Ayat terakhir terkait dengan keilahian Yesus. Bukan berakhir khotbahnya. Masih panjang. 2 jam lagi kurang lebih. Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata demikian. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu. Ini satu dalam hal apa? Pengembalaan? Visi misi? Atau hakikat keilahian? Hakikat keilahian. Ada yang menafsirkan ini penggembalaan. Kalau penggembalaan itu langsung dicoret. Karena itu konteks sebelumnya. Tentang gembala yang baik. Ayat yang pertama sampai 22. Itu konteksnya. Tapi kalau untuk konteks selanjutnya. Itu sudah berbeda. Ya, sudah berbeda. Jadi kalau dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, perlu kita ketahui ada yang disebut dengan konteks dekat, konteks jauh dalam hal menafsir Alkitab. Nah, ada konteks dekatnya yang memperjelas satu di situ dalam pengertian apa? Pasti dalam pengertian hakikat keilahian. Kenapa? Itu kan ayat 30. Ayat 31 sampai 33 mengatakan demikian. Sekalipun orang Yahudi nih, mereka menjadi marah terhadap pernyataan Yesus itu. Sekalipun kamu manusia, kamu menyamakan diri kamu dengan Allah. Jadi mereka tahu betul pernyataan Yesus. Ketika mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia sedang menyamakan dirinya dengan siapa? Dengan Bapa. Di situ. Jadi kita percaya
Dan itu bukan percaya buta ya, percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dan juru selamat sejati, satu-satunya juru selamat. Itu bukan percaya yang buta, itu kepercayaan yang bisa dibuktikan. Dan itu adalah kepercayaan dasar, inti dan pusat dari kekristenan. Jadi kalau orang tidak mengakuinya, itu bukan Kristen lagi. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk menolak keilahian Yesus, dia juru selamat yang sejati, itu bukan lagi Kristen. Cari agama lain, Bah. Buat agama baru, Bah. Buat Alkitab sendiri, ya. Itu lebih baik kayaknya. Nah, begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, timbullah pertanyaan bagi setiap kita. Kalau benar Yesus itu adalah Allah, benar Yesus itu adalah Allah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengikuti teladan hidupnya? Itu dia masalahnya. Apakah bisa kita mengikuti teladan hidup Yesus, mencontoh kehidupannya, moralnya, kalau dia hanya sekedar Allah? Bisa dong. Tapi nggak bisa kita membuang keilahiannya, kita nggak bisa membuang keilahiannya hanya supaya kita bisa mengikuti teladan hidupnya. Ya, itu nggak mungkin. Nggak mungkin Yesus pernah berhenti jadi Allah, nggak mungkin. Karena Alkitab yang mengatakan, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang maupun selama-lamanya. Jadi nggak pernah berubah. Itu pertama-tama dalam hal apa? Dalam hal keilahiannya. Tetapi bagaimana dengan kita yang mau mencoba untuk mengikuti teladan Yesus? Nah begini Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meminta supaya kita mengikuti dia dalam hal keilahiannya. Karena kita bukan Allah, kita nggak maha tahu, kita nggak maha bijaksana, kita nggak maha kuasa. Nah Tuhan tidak pernah meminta kita untuk mengikuti dia dalam hal itu. Dalam hal apa sebenarnya kita mengikuti Tuhan Yesus? Dalam hal penguasaan diri. Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 26, sang kamu, aku tidak bisa memanggil 12 pasukan malaikat. Dia bisa, tapi dia tidak pernah menggunakan keilahiannya dalam menyelesaikan masalah kemanusiaannya. Betul nggak? Nggak pernah. Contoh, bisa nggak Tuhan Yesus mengubah batu jadi roti? Waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Matius pasal yang keempat, cobalah, kalau kamu memang anak Allah, ini ujian terhadap identitas dia sebagai anak Allah. Ubahlah batu itu jadi roti. Bisa nggak tergoda Tuhan Yesus? 40 hari dia lapar. Nggak makan berpuasa. Jangankan 40 hari, kita 1 hari aja nggak makan. Udah laparnya bukan main. Apalagi 40 hari. Mau mati rasanya. Saya ini kan anak STT dari sejak S1. Ya, kita itu jarang makan enak Bapak Ibu. Kita tuh makan enak hanya sekali seminggu. Itu pun pas puasa. Ya kan, hari-harinya makan apa? Tahu tempe. Makanya sampai kita buat lagu, tahu tempe tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tahu tempe tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tahu tempe, STT. Tapi kalau hari Kamis, kita itu makan enak. Tapi puasa itu, puasa. Jadi ada sayur asam, ada ayam, tetap ada tahu tempe. Tetap ada tahu tempe. Nah kita itu puasa hari Kamis itu misalnya kita tidur paling malam jam berapa? Jam 10. Itu dimulailah puasanya sampai nanti jam 5 atau jam 6 bukanya. Coba laparnya nggak main-main, nggak tanggung-tanggung itu. Nggak ada pakai sahur-sahur. Nggak pakai sahur-sahur. Bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi, sahur. Nggak pakai. Nggak pakai. Makanya laparnya bukan main. Kalau ada yang buat kita emosi, pengen kita makan. Saking laparnya tuh. Nah udah begitu Bapak Ibu. Ya kan, biasanya kalau ini kan ada ayam juga kan. Biasanya kalau yang doa itu yang mimpin itu kakak tingkat. Kalau kakak tingkat yang berdoa itu panjangnya bukan main, panjang kali. Ya kan, apalagi kalau orang Batak yang berdoa pakai bahasa Inggris lagi, sok-sokan lagi, bilang I do have katanya gitu. Panjang kali, tiba-tiba amin. Ketika amin, ayam saya hilang. Saya bilang ada tuyul di STT. Iya dulu saya pikir ya waktu masuk STT semuanya itu kudus-kudus. Nggak taunya kudis-kudis. Nggak semuanya sih. Makanya di STT itu ada istilah doa perlindungan. Jadi kalau lagi doa makan semuanya pakai tangan melindungi begini. Nah kalau saya bukan hanya pakai tangan, pakai dagu saya, ayam saya kan ada dagu saya. Jadi nggak ada yang berani. Iya belum lagi kalau kita Sabtu Minggu kan pelayanan. Biasanya mahasiswa itu pergi pelayanan gitu loh, entah kemana aja lah. Nah biasanya kita dapat
amplop gitu loh, amplop. Maklum lah ya kan pendeta itu nggak punya slip gaji, yang ada gaji terselip. Makasih Pak Pendeta katanya gitu. Nah itu nggak jarang saya pergunakan, ya kan? Nggak jarang saya pergunakan. Siapa tahu nanti ada amplop terselip dari Layak Tambunan. Jangan lihat amplopnya, lihat isinya. Memang isinya yang saya lihat. Bercanda. Biar nggak putus tali silaturahmi. Pinjam dulu 100. Aduh, ada aja ya. Nah, di mana tadi ya? Ya, nah nggak jarang saya pergunakan uangnya untuk beli baju. Nah ini saya pernah sekali sih mengalami hal ini. Selanjutnya trauma. Selanjutnya, jadi cukup hanya sekali-sekali aja udah trauma. Jadi saya beli baju, saya cuci, jemur. Sorenya mau diambil, hilang. Ada kuntilanak di STT. Mungkin kekurangan bahan dia untuk menutupi yang belakang. Biasanya 3 bulan, 6 bulan kemudian baru dipakai. Dia kira kita udah lupa. Padahal kita masih ingat, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh Tuhan. Gini amat jadi anak STT. Aduh, jadi panas ini. Ya kan? Jadi dalam hal apa kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, penguasaan diri? Dia menguasai dirinya. Disitulah yang membuat kita terkagum sama Tuhan Yesus. Ada pada dirinya kuasa keilahian itu, tapi dia nggak gunakan. Disitulah kita kagum terhadap Yesus. Justru di situ kita kagum. Coba bayangkan, 1 hari aja kita nggak makan, kita puasa. Udah laparnya bukan main, apalagi 40 hari. Tergoda nggak dia untuk melakukan apa yang diminta sama iblis? Tergoda nggak? Bisa. Tapi bisa nggak Tuhan mengubah batu jadi roti? Jangankan batu jadi roti, setan jadi lapet aja bisa diubah sama Tuhan. Apalagi batu jadi roti, Pak. Bisa. Kecil. Betul nggak? Amin? Iya, tapi dia nggak lakukan. Nah ketika disalib misalnya, oh tergoda. Memang satu-satunya hal yang bisa kita ikuti dari setan, pantang menyerah. Cuman itu. Nggak pernah menyerah. Jadi kalau sampai ada di antara kita yang gampang menyerah, kalah kita sama setan. Nah dalam hal itu, sampai ketika dia disalibkan, ya kan dia tetap dicobai sama siapa? Imam. Alah, orang lain kau selamatkan, dirimu sendiri tidak. Coba kau selamatkan dirimu, baru kami percaya. Coba lihat begini kan, keselnya bukan main. Kalau saya Tuhan Yesus, saya turun, saya tabok, terus saya naik lagi ke atas. Tapi pertanyaannya, bisa nggak Tuhan Yesus turun? Bisa nggak? Tapi kalau Tuhan Yesus turun, gagal penebusan. Nangkap nggak? Nggak tanggung-tanggung loh karya penebusan Tuhan itu. Sampai titik terakhir. Bukan setengah mati loh dia menebus setiap kita. Tapi sampai mati. Bukan setengah mati, tapi sampai mati. Nggak setengah-setengah. Tahu nggak hal apa yang paling ditakuti oleh Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan ketika dia berdoa di Taman Getsemani? Matius 26 ayat 39, sekiranya cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Jangan berpikir karena dia Allah, jadi nggak berat dia pikul beban itu. Sangat berat. Makanya Lukas itu menggambarkan lebih tepat, lebih dalam, mendramatisirnya lebih mantap. Ada peluh darah yang keluar dari sekujur badannya. Ada peluh darah. Artinya dia benar-benar di titik terendah dalam hidupnya. Pertanyaannya, hal apa yang paling ditakuti oleh Tuhan Yesus? Ada beberapa alasan. Hal apa yang paling ditakuti? Minimal ada 4, tapi saya langsung lompat ke yang keempat. Hal yang paling ditakuti oleh Tuhan Yesus itu adalah ketika dia terpisah dari Bapa. Meskipun dalam waktu singkat, dalam waktu sekejap. Ini yang paling mengerikan. Ini adalah penderitaan yang gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Waktu dia disalib, dia berkata apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. God, God, why have you forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang paling ditakuti oleh Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, mengapa sampai pada titik dia bisa terpisah dari Bapa? Karena konsekuensi dari dosa itu adalah membuat kita terpisah. Bayangkan loh Bapak Ibu, berpisah hanya dalam waktu sekejap, dalam waktu singkat saja, itu sudah sungguh sangat menyakitkan dan tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus.
Bagaimana kalau sampai kita terpisah selama-lamanya dari hadirat Bapa kalau Yesus tidak turun menyelamatkan setiap kita? Tidak ada kata yang bisa menggambarkan kengerian itu. Itu adalah penderitaan yang paling mengerikan. Makanya hal yang paling membuat kita bersyukur mencintai Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus adalah karena Dia telah memberikan segala-galanya bagi setiap kita agar kita mendapatkan kehidupan dan boleh bersekutu dengan Dia dalam keabadian. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, jadi dalam apa kita mengikuti Tuhan Yesus dalam hal teladan hidup, dalam hal penguasaan diri, dalam segala hal dari Tuhan Yesus itu bisa kita ikuti dalam hal belas kasihannya, kemurahannya, cinta kasihnya, pengampunannya, Dia mengampuni. Tuhan Yesus memberkati.